seger ya Mas, sampai dilalatin seperti ini. Kata siapa nggak seger? Kalau nggak ada bahan pengawetannya kan pasti dilalatin. Tapi perasaan tadi nggak ini Mas, nggak semerah ini Mas. Perasaan Mas aja, orang merah kayak gini Mas nunggu di tempat lain aja, tapi nggak fokus kerjaan saya. Dampak jangka panjangnya pasti kanker dia. Aduh, baunya itu enak banget deh. Lebih enak lagi kalau dimakan, ya enggak? Langsung menggugah selera makan. Ini yang setuju pasti penyuka sambal militan. Nah, tapi jangan mentang-mentang penyuka sambal, terus asal enak, tutup mata. Wah, bahaya. Karena ada informasi soal sambal kemasan salah kaprah. Sambal kemasan abal-abal yang isinya nggak cuma pedas, tapi bisa bahayain penikmatnya. Biar lebih jelas dan hati-hati, jangan sampai kelewat, tonton sampai habis. Kelewatan sambal kemasan bahan busuk. Berikut ini. Ngomongin masakan, Indonesia juaranya deh. Olahan lokal sampai internasional, rasa masakannya gak ada tandingan. Buat yang doyan pedas, Indonesia juga surganya. Jadi pecinta makanan pedas gak usah worry, sambal yang level pedasnya sampai tingkat dewa juga ada di sini. Tergila-gila sama sambal oke aja sih, tapi awas loh, ada info gak asik seputar sambal kemasan yang diproduksi dengan cara gak bener. Mengkonfirmasi kebenaran berita itu, kami langsung gas meluncur ke sebuah rumah produksi sambal yang jadi target. Kami dapat bisikan info dari seseorang yang paham betul industri kuliner di kawasan ini. Coba deh, kita beli dulu beberapa sambal yang dijualnya. Permisi Mas, Mas jualan ini Mas, sambal yang toples bentuknya banyak Mas. Ada berapa rasa Mas di sini Mas? Ini satunya berapa Mas? 22.000 Mas. Masnya butuh berapa nih? Satu-satu aja Mas semuanya itu. Nanti kalau misalkan saya udah cocok rasanya, nanti gampang saya kesini lagi. Harga oke sih, nggak sampai bikin kantong bolong. Terus kualitasnya piye? Dilihat tampilan luar, lumayan mencolok ya perbedaannya. Sebelah kiri nggak ada label dan dikemas sederhana. Sementara sambal kemasan di sebelahnya justru terlihat lebih proper, berlabel dan dikemas lebih menarik. Sambal gak bermerek ini bahkan cuma disegel dengan tutup plastik biasa. Yang bermerek ada lapisan aluminium foil yang bikin kemasan lebih kedap udara dan terjaga kualitasnya. Sekarang kita cek yuk kualitas sambal. Tuh, lihat sendiri deh. Dari sisi warna, sambal tak bermerek ini cenderung lebih menyala. Topping sambal petenya nampak agak layu. Nah, sambal yang bermerek ini kelihatannya lebih fresh dan natural ya dari segi warna. Baru ngomongin soal tampilan lo ya, permukaan banget. Belum bisa ngejawab soal kelayakan sambalnya. Gambaran awal udah kepeta di kepala. Kita balik lagi ke rumah si pembuat sambal. Nah, pas banget momennya. Dilihat-lihat, si bapak sepertinya lagi buat sambal hari ini. Sepintas aktivitasnya normal aja, tapi kalau dipantengin terus, cabai yang lagi dihaluskan kok kelihatan meleot-meleot ya. Kayak kurang seger gitu. Nah loh, dicampurin apa lagi tuh? Itu garam atau apa? Yang bikin mual, di depan si bapak ada 2 ember besar yang dikerubutin pasukan lalat. Apaan sih yang ada di ember itu? Sampai-sampai lalat betah, plus ngajak konco-konconya buat kongko di situ. Ih, pas ember diangkat,
makhluk kecil dan jorok itu langsung terbang berhamburan. Oh, ember ini isinya cumi. Bau-bau amis ini nih yang ngundang lalat. Cumi-cumi ini lanjut direbus. Nunggu cumi matang, giling-giling cabai mentah terus dilakukannya. Modelnya sama kayak sebelumnya. 10 menit aja, cumi pun diangkatnya. Menggunakan wajan penggorengan yang sama, si bapak sepertinya mau main goreng-gorengan di sini. Coba tengok ember satunya deh. Nah, yang ini isinya ikan teri. Kami kembali dibuat salfok alias salah fokus sama lalat yang banyak banget itu. Kok bisa serame itu ya lalatnya? Terinya nggak dicuci kali ya? Gak lama, teri yang sudah matang lanjut diangkatnya. Begitu ketersediaan teri matang untuk membuat sambal dirasa cukup, goreng-menggoreng pun kelar. Samperin langsung aja deh, biar bisa tahu lebih dekat. Kebetulan kan kami sudah ada janji sebelumnya buat pesan lagi. Mas, bro, beneran masnya datang? Iya mas, kan saya kemarin udah janji sama mas ya mau kesini. Tadi saya baru selesai ini goreng teri, rebus ini cumi, ini sampai juga baru saya ini mau digoreng belum diapa-apain mas. Tapi prosesnya memang lama mas biasanya mas? Ya lumayan lama mas. Kalau saya biasanya ini, kalau proses tuh bisa 2 jaman mas. Untungnya si bapak nggak keberatan nih kami nongkrong di sini. Jadi bisa tanya-tanya lebih dalam nih. Dimulai dengan menumis bumbu. Cabai yang sudah digiling halus masuk ke penggorengan. Sebenarnya bukan proses ini yang bikin kami penasaran, melainkan yang ini nih. Terinya dilalatin kayak gini mas? Oh iya. Kalau nggak ada bahan pengawetnya kan pasti dilalatin. Nggak seger ya mas sampai dilalatin seperti ini? Kata siapa nggak seger? Orang buat jualan kok nggak seger ya? Itu bukannya lagi udah mulai membusuk ya mas ya? Enggak, itu mah ada busuk-busuknya mas, orang baru dari nelayannya. Nah ini carinya kapan nih mas? Kalau ini? Nah itu kemarin mas, langsung diolah sekarang nih. Oke lah kalau ini tanpa pengawet, tapi namanya hidup masih waras, masih bisa nyium aroma. Ya tahulah mana bahan yang masih segar atau mulai busuk. Lalat aja ngerti yang beginian. Bukan ini aja loh ternyata. Bahan baku yang lain gimana tuh? Nah mas ini cabenya kok agak layu ya mas ya? Kalau yang ini sisaan mas, bukan yang dimasak yang di sini mas. Iya. Tapi bukan yang ini mas, bukan yang buat masak sini ya? Bukan. Kalau ini mah yang sudah semua mas. Yang ini masih sisaan, makanya saya nggak pakai yang kayak gini bahannya. Nah ini petainya juga kok ini ya mas ya? Agak gelap gini, layu gini mas. Oh kalau petainya sama mas, ini sisaan juga, nggak kepakai. Kalau yang kepakai mah yang bagus-bagus yang seger-seger. Jengkel juga nih. Pengen ngedebat tapi ya percuma aja. Udah ketebak, bakal ngeles terus. Nah ini apa mas? Ini garam biasa mas. Biar rasa gurihnya ini. Rasa kan dari tadi kan belum ada dikasih garamnya. Nah mas kalau ini tuh apa mas? Kalau itu garam juga. Tapi ini yang khusus udah ada penyedapnya kalau yang itu mas. Mau percaya kok ngene. Lawong pasti dicicipi langsung di lidah, ada rasa asinnya sih. Tapi rasa pahit dan getirnya juga ada loh. Nggak beres nih. Maaf nih mas ya, bukannya saya nggak mau ngerjain, hormatin sampean ada di sini gitu. Jadi kerjaan saya tuh ini kadang-kadang grogi gitu mas. Jadi nggak fokus kerjaan saya gitu. Kalau nggak fokus kan nanti berantakan juga rasanya. Terus masnya kan dari tadi ngajak ngobrol terus gitu. Kalau saran saya sih mas nongkrong di tempat lain aja. Wah. Kayaknya ada hawa-hawa mulai curigation si bapaknya.
Ya udah, buru-buru geser biar misinya nggak gagal total. Tapi ya, gesernya nggak jauh-jauh. Kamera tetap ngerol kegiatan yang ia lakukan dari jauh. Ada bahan apa lagi tuh? Kayaknya makin gak bener nih. Larutan pewarna pekat itu nyemplung ke wajan penggorengan. Ia mulai mengolah sambal dengan isian topping cumi yang dimasak kembali. Kilat, bos. Belum aja 5 menit dimasak, sambal cumi udah diangkat dari penggorengan. Next, giliran sambal pete yang dibuatnya. Petenya kan kurang seger ya, jadi maklum kalau tampilannya nggak ngenakin buat dilihat. 2 sambal digarap dengan gerak cepat. Kira-kira ada hal menarik apa lagi ya setelah ini? Tuntaskan rasa penasaran, kami mendekat kembali. Udah jadi semua mas? Oh belum, tinggal satu mas. Tinggal teri aja nih. Kalau yang lain udah. Sama yang ini apa mas? Kalau ini cumi. Ini cumi. Kalau ini pete. Tapi kok beda mas? Yang cumi agak gelap ya mas ya? Iya, namanya juga cumi kan ada tintanya, tidak agak gelap. Kalau ini kan enggak terang. Pete. Lihat deh, sambal yang masih di wajan. Merah banget warnanya. Beda sama yang sebelumnya. Warnanya merah banget ya mas ya? Iya, emang kan cabenya juga seger mas. Makanya sampai merah kayak gitu warnanya. Kalau yang nggak seger mungkin ini agak gelap gitu. Tapi perasaan tadi nggak ini mas, nggak semerah ini mas. Oh, perasaan mas aja. Orang merah kayak gini kok. Tuh, bagus warnanya. Sama ya sama yang tadi ya, merahnya ya? Sama. Tadi kan belum matang. Kali ini udah matang kan merah banget jadinya. Proses pembuatan sambal teri juga sama cepatnya. Asalkan teri sudah tercampur rata dengan cabai, sambal teri langsung diangkat. 3 varian rasa sambal jadi udah. Lalu dikemas dengan toples kecil berukuran 150 gram. Ini biasanya sehari bisa berapa banyak mas bikin mas? Kalau saya sih biasanya tergantung pesanan. Kalau pesannya lagi banyak ya lumayan banyak gitu. Tapi kalau buat harian ya biasanya 20 botol sampai 30 botol mas bikinnya. Itu selalu ya berarti ya? Ya selalu. Kalau yang buat hariannya, kalau iya yang buat harian, kalau yang pesanannya banyak ya nambah lagi. Nah, selama pandemi kemarin kan ini tahu sendiri, nggak ada usaha yang bagus. Kalau sambal kayaknya kan nggak ada matinya. Orang kan kalau makan kalau belum sama sambal kayaknya belum komplit lauknya mas. Makanya saya coba usaha sambal ini. Penasaran di mana si pembuat sambal berbelanja bahan baku ikan? Esoknya kami telusuri sebuah pasar ikan tradisional yang sempat ia sebutkan sebelumnya. Agar tak mengundang curiga, lewat orang kepercayaan kami, langkahnya kami kuntit terus. Lihat deh, dia mendadak ngerem di sebuah lapak penjual ikan.
hanya satu lapak, dirinya juga berburu bahan baku ikan di lapak yang lainnya. Kalau diperhatikan sih, ikan yang dijual di sini memang cenderung masih segar. Tapi ya, karena ikannya nggak diolah langsung dan ditaruh di ember, wajar kalau ikan akhirnya mengalami pembusukan dengan cepat. Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab. Bener nggak sih butiran berwarna kuning yang diakuinya sebagai garam berpenyedap itu? Sebuah toko kecil kami datangi. Kenapa, Bu? Pengawet. Oh, ini pengawet. Oh. Buat pengawet bisa berarti ya, Bu ya? Oh, setengah jari. Satu persatu aksi curangnya terjawab sudah. Umumnya sih kalau untuk sumber-sumber makanan yang mengandung protein itu banyaknya adalah bakterinya Salmonella. Nah, Salmonella ini salah satu bakteri patogen. Bakteri patogen itu adalah bakteri yang bisa menyebabkan suatu penyakit. Dan penyakit yang biasa terjadi karena penyebabnya adalah bakterinya Salmonella itu adalah penyakit tipes. Jadi kan yang boraks, formalin itu kan untuk mengawetkan ya. Tapi ketika makanan itu masih segar, jadi biar segarnya lama gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya bahan makanan itu masih sudah terkontaminasi banyak, lalu kita tambahin dengan formalin, ya efektivitasnya kurang pasti. Dan itu juga akan membahayakan. Tambah membahayakan lagi, sudah ditambah ada patogennya, ditambah ada bahan yang bukan tambahan makanan yang masuk ke tubuh. Dampak jangka panjangnya pasti kanker dia. Tapi dampak negatif itu cuma berlaku buat sambal abal-abal loh ya. Pengusaha sambal kemasan yang mengutamakan kualitas bahan baku dan kepuasan konsumen lebih dominan kok. Produk sambal kemasan Kak Diah yang berdiri 7 tahun lalu ini jadi salah satu usaha rumahan yang konsisten memprioritaskan mutu kualitas sambal. Bahan baku utama seperti cabai keriting dan cabai rawit pilihannya pun masih dalam kondisi yang sangat segar. Cabai yang sudah melewati proses penghalusan dengan mesin blender dimasak dengan campuran bumbu lainnya untuk meningkatkan rasa. Butuh waktu 3 jam lebih sampai cabai benar-benar matang, lalu kemudian barulah dicampurkan dengan topping yang diinginkan. Kalau pemilihan cuminya sendiri bagaimana, Mbak? Kita langsung ambil dari pabrik pengolahan cuminya, karena kalau misalkan kita ngambil di pasar, kita nggak tahu prosesnya kan. Kalau misal di pabrik pengolahannya, alhamdulillah saya udah tahu prosesnya, insya Allah dijamin halal. Dan kualitasnya juga terjamin. Kalau di pasar kita belum tahu penyimpanannya bagaimana. Tujuannya untuk cek produk kita, produk yang akan kita pakai. Jadi bahan-bahan yang mereka gunakan apa terstandarisasi halal atau tidak kayak gitu. Karena kan ini menggunakan garam juga gitu. Jadi saya harus memastikan mulai dari proses dan bahan yang mereka gunakan. Karena saya sendiri harus memproses semua sambal dengan halal gitu. Selain untuk kepuasan customer, tentunya untuk label halal juga ya. Jadi label halal kita nggak bohongan, tapi beneran gitu. Karena kita sudah ngecek kehalalan dari proses cumi ini dan proses produk pendukung bahan-bahan yang lainnya. Setidaknya dalam sehari ia bisa memproduksi sambal sebanyak 30 sampai 50 kg sambal dengan berbagai varian rasa. Ibu satu anak ini menggunakan sistem jual made by order untuk menjaga kualitas terbaik sambalnya hingga sampai ke tangan konsumen. Kita kan made by order, jadi itu yang kita buat sudah orderan orang gitu. Jadi setelah dimasak kita langsung packing dan langsung kirim. Jadi kalau membuat stok kan itu belum pasti ya. Jadi sebaiknya sama ini ketahanannya juga nggak lama. Jadi kita milih pre-order aja. Mereka dapat barangnya selalu fresh gitu, bukan stok yang lama-lama.
Dan tentunya kalau sebagai pembeli juga kita pengennya produk yang baru kan. Proses pengemasannya pun, ia menggunakan mesin sealer cup aluminium foil untuk menjaga agar botol sambal kedap udara sehingga proses penyimpanannya lebih tahan lama. Karena sambal yang dibuatnya juga tanpa bahan pengawet kimia. Jadi di bagian tutupnya kita kasih aluminium foil, terus kita sealer. Tujuannya biar apa sih Mas? Tujuannya biar kedap udara sama nggak bocor, Mas. Jadi nanti sampai ke customer nggak bocor. Untuk saat ini kan sudah terlalu banyak pengawet ya yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi saya membranding sambal saya tanpa pengawet. Penikmat sambal, jangan merengut gitu dong. Tayangan ini bukan mau bikin kalian para penyuka sambal ini ilfeel. Terusin aja hobi makan sambalnya. Nggak dosa kok. Tapi harus selalu hati-hati. Booster investigasi sampai di sini. Saya Jati Dharma. Salam SCTV.